Konflik yang mengakar antara Palestina dan Israel seakan tidak ada habisnya. Hal itu ada kaitannya pula dengan dominasi Yahudi di Israel dan umat Muslim di Palestina. Namun apa jadinya bila warga Muslim justru menjadi tentara Israel untuk memerangi Palestina? Bagaikan memerangi saudara sendiri. Dan faktanya, ternyata ada ribuan Muslim yang justru bergabung menjadi tentara Israel untuk memerangi warga Palestina. Yang notabene mereka memiliki agama yang sama, yaitu Islam. Tentara Israel ternyata ada beberapa yang diisi oleh warga Muslim. Kebanyakan yang bergabung dengan jajaran pasukan negara Yahudi terbesar itu adalah Muslim yang tinggal di Israel, seperti Kapten Ella Wayeya. Ella mengaku bingung ketika ditanya tentang asal-usulnya. Menurutnya, tak ada seorang pun yang bisa memberinya pencerahan terkait dengan kebingungan jati dirinya ini. Karena dia tidak bisa asal bicara di Israel yang mayoritasnya diisi oleh penganut Yahudi. Ella mengklaim dia tidak bisa seenaknya menjawab, "Saya adalah keturunan Arab beragama Islam yang juga menjadi warga Israel." Ini karena keluarganya memiliki perasaan emosional yang kuat saat Palestina menerima perlakuan keras dari Israel yang kemudian terpatri dalam benak Ella. Di sisi lain, dia juga harus menerima fakta bahwa perlakuan itu dilakukan oleh negara tempatnya tumbuh dan berkembang, yakni Israel. Seandainya benar menjawab seperti itu, besar kemungkinan dia akan dicemooh, baik dari lingkungannya dan keluarganya. Pada akhirnya, kejelasan mengenai identitas Ella pun muncul saat dia berusia 16 tahun. Pemerintah Israel secara resmi, lewat kartu tanda penduduk, telah menetapkan bahwa Ella Wayeya memiliki kewarganegaraan Israel. Dari sinilah dia mantap mengabdi pada negara Israel. Meski begitu, tidak mudah sebenarnya bagi Ella yang termasuk dalam super minoritas atau keturunan Arab, Islam, dan perempuan untuk melawan norma-norma lingkungan dan pandangan keluarganya. Apalagi jalur pengabdian yang dipilihnya benar-benar anti-mainstream, yaitu bergabung menjadi tentara Israel atau Israel Defense Force (IDF) yang selalu menjadi sorotan negatif banyak orang. Ella mengatakan, "Selama 18 bulan pertama, saya merahasiakan kepada keluarga saya bahwa saya bergabung dengan tentara. Hingga akhirnya, rahasia ini terbongkar oleh ibu saya yang menemukan seragam IDF di kamar. Dia langsung menangis." Terbongkarnya keanggotaan di IDF membuat Ella mendapatkan sentimen dan cemoohan luar biasa dari lingkungannya. Namun itu semua rupanya tidak menggoyahkan pilihannya. Ella berkata, "Saya sudah terlanjur senang dan cinta kepada bendera Israel." Kini, Ella dipandang sebagai prajurit berprestasi. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun saja, dia sudah menyandang pangkat kapten dan menjadikannya sebagai perempuan Muslim Arab pertama yang mampu meraih gelar tersebut. Kisah Ella sebetulnya hanya satu dari ribuan Muslim lain yang bergabung menjadi tentara Israel. 2-3 dekade lalu, rasanya hampir tidak mungkin bagi orang Arab Israel memilih militer sebagai jalan berkarir. Namun sekarang inilah fakta yang mungkin membuat orang terkejut dan tidak bisa menerima setiap orang, mereka yang mayoritas Muslim justru malah berbondong-bondong mendaftar jadi tentara. Sebagaimana diberitakan The Jerusalem Post, data resmi pada tahun 2020 yang dihimpun IDF bahwa ada 606 orang dari Arab Muslim yang bergabung. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 489 orang dan tahun 2018 sejumlah 436 orang. Dalam laporan khusus Al-Majallah pada tahun 2022, diketahui IDF berhasil merekrut 130-350 suku Baduy yang mayoritas Muslim dan 40-100 tentara dari berbagai desa dan kota berpenduduk mayoritas Muslim untuk menjadi tentara IDF. Sementara di sektor kepolisian juga tercatat hal yang sama, yaitu 20% dari pendaftar pada tahun 2021 adalah orang Muslim. Bahkan BBC pada tahun 2016 pernah menuliskan tentang peningkatan jumlah tentara dari komunitas Arab Israel yang membuat IDF membentuk tim bernama Gatsar. Gatsar ini beranggotakan sekitar 500 prajurit keturunan Arab, baik beragama Islam maupun Kristen. Mereka bertugas di kawasan tepi barat, salah satu titik panas konflik antara Israel dan Palestina. Pemerintah Israel sebetulnya tidak mewajibkan komunitas Arab Israel dan suku Baduy untuk ikut dalam wajib militer di Israel. Pemerintah juga tidak menutup pintu bagi mereka
apabila mereka ingin bergabung ke Angkatan Bersenjata IDF. Kenyataan ini memang bisa dibilang kontradiktif dengan garis perjuangan yang dilakukan mayoritas Muslim dan negara Arab untuk mendukung kedaulatan Palestina. Artinya, dengan bergabung menjadi tentara Israel, secara tidak langsung mereka juga mematahkan perjuangan Palestina, atau mereka juga secara tidak langsung siap menjadi mesin pembunuh bagi saudara-saudaranya sesama Muslim. Atas dasar inilah, keputusan menjadi tentara sering dihujani kritikan dari rekan satu komunitas. Meski begitu, keputusan menjadi tentara Israel juga tidak bisa disalahkan, karena bagi mereka inilah jalan terbaik untuk mencapai kesejahteraan. Sebab selama hidup di Israel, mereka kerap mengalami ketidaksetaraan ekonomi, yang berujung pada tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pada intinya menjadi individu dalam komunitas Arab Israel memanglah sulit. Hanya ada dua pilihan saja, tetap bertahan di situasi penuh diskriminasi atau bekerja mengabdi pada pemerintah Israel agar lebih sejahtera dengan predikat pengkhianat. Tentu pilihan ini tidak mudah dan punya konsekuensi yang besar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk siapa saja orang mukmin yang membunuh saudaranya. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-93. Sementara untuk sifat berkhianat, dalam hal ini seorang muslim yang membelot ikut ke dalam tentara IDF akan berakhir dipermalukan di akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Setiap pengkhianat akan mendapat bendera di hari kiamat." Disebutkan ini pengkhianatan si fulan dan ini pengkhianatan si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sifat khianat sejatinya adalah sifat asli orang Yahudi. Jadi mereka yang Muslim ikut ke dalam korps tentara atau polisi Israel, sebenarnya mereka telah menjadi apa yang disebut sebagai Yahudi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-13. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.